Indonesia Malam, Saudara. Para Menteri Kabinet Merah Putih mengaku bingung mencari di mana akan berkantor dengan lahirnya nomenklatur baru sejumlah kementerian. Prabowo Gibran membuat kementerian baru hingga memecah kementerian dengan adanya Undang-Undang Kementerian Negara baru. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebut belum tahu di mana kantor Kemenko Pangan. Zulhas menyatakan untuk rapat akan meminjam kantor dulu. Kemenko Pangan merupakan kementerian baru di Kabinet Prabowo Gibran. Zulkifli mengaku akan bertanya dulu ke Mensesnek. Ia menjelaskan akan menggelar rapat dengan meminjam kantor. Bapak, nanti kantornya di mana ya Pak Kemenko Pangan? Oh, belum tahu. Nanti tanya Menseknek. Ya. Juga belum tahu. Belum tahu ya, nanti kalau sudah dilantik baru kita rapat ya. Kira-kira apa tuh aktif bekerja kan belum ada. Setelahnya langsung dong, habis ini serah terima dulu. Habis serah terima nanti rapat, minjem dulu kantornya kan. Satu hari. Di mana, Pak? Pinjam kantor siapa? Ya nanti siapa yang mau kasih lah. Hal serupa dirasakan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono. AHY belum bisa menyebut secara pasti di mana ia akan berkantor. Ditanya lokasi kantor, AHY menjawab belum tahu pasti kantor yang akan ditempati. Agus menjelaskan ini karena pos yang ditempatinya merupakan Kementerian Koordinator baru. Menurut AHY saat ini gedung kantor masih dalam proses pencarian. Di mana Pak? Nah, itu juga belum saya ketahui secara pasti. Yang jelas karena ini memang pos baru, tidak hanya Kemenko ini ya, tetapi juga ada beberapa Kemenko lainnya. Karena memang benar-benar baru, kami baru mendapatkan informasi lagi dicari yang pas lah kira-kira. Perlu dipahami, Saudara, Presiden Prabowo mengeluarkan peraturan Presiden tentang penataan tugas dan fungsi Kementerian Negara. Penjelasan terkait tugas dari Kabinet Merah Putih. Terdapat 7 Menteri Koordinator dan perubahan nomenklatur atau tata nama kementerian. Prabowo menambah 14 kementerian dari kabinet sebelumnya dan hanya 20 kementerian yang nomenklatur, tugas, serta fungsinya tidak berubah. Hal lain, Presiden juga membubarkan sekretariat kabinet yang fungsinya diintegrasikan ke dalam Kementerian Sekretariat Negara. Penataan organisasi kementerian targetnya akan diselesaikan paling lambat 31 Desember 2024. Dalam nomenklatur terbaru, Menko Politik dan Keamanan akan mengordinasikan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Pertahanan, Komunikasi dan Digital, Kejaksaan Agung, TNI, dan Polri. Di bidang lain, Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan membawahi Kementerian Hukum, Kementerian Hak Asasi Manusia, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Menko Bidang Perekonomian membawahi Kementerian Ketenagakerjaan, Perindustrian, Perdagangan, ESDM, BUMN, Investasi dan Hilirisasi, serta Badan Koordinasi Penanaman Modal disusul dengan Kementerian Pariwisata. Kemenko berikutnya, Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mengordinasikan Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Dikti Sains dan Teknologi, Kementerian Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, sekaligus BKKBN. Kemenko Bidang Pembangunan Kewilayahan mengordinasikan Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Transmigrasi, dan Kementerian Perhubungan. Di bidang lain, Menko Pemberdayaan Masyarakat mengordinasikan Kementerian Sosial, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Kementerian Desa dan PDT, Kementerian Koperasi, Kementerian UMKM, serta Kementerian Ekonomi Kreatif. Terakhir ada Menko Bidang Pangan yang mengordinasikan Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Lingkungan Hidup. Seberapa besar potensi pembengkakan anggaran dari Kabinet Merah Putih ini? Kami akan bahas ini bersama Dede Prayudi selaku tenaga ahli utama KSP dan Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran atau FITRA, Misbah Hasan. Selamat malam semuanya, apa kabar?
Kabar baik, selamat malam Mas. Terima kasih semuanya sudah bergabung bersama kami. Atas pemekaran kementerian di era pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran ini, Mas Dede, sebetulnya sudahkah dikalkulasi sebelumnya akan membawa dampak masalah infrastruktur perkantoran, SDM dan juga sistem dan masalah tata organisasinya? Oke, pertama-tama saya harus mohon maaf Mas ya, harus koreksi dulu ya. Jadi saya bukan dari KSP, saya dari Kantor Komunikasi Kepresidenan. Oke, kita koreksi di bagian itu. Oke. Siap. Yang kedua, terkait dengan diksi penambahan kementerian atau misalnya disebutkan ada kementerian baru ya, sebenarnya secara praktis ya, realitanya tidak ada kementerian baru, yang ada adalah pemisahan bidang-bidang kementerian. Gitu ya. Misalnya tadi yang kita sebut tadinya ada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya. Antara pendidikan dengan kebudayaan kini masing-masing ditangani oleh satu kementerian. Juga ada misalnya PUPR, Pekerjaan Umum dengan Perumahan Rakyat. Tadinya di-handle oleh satu kementerian, kini sudah di-handle oleh dua kementerian. Nah, ini adalah bagian dari jawaban saya ketika kita berbicara soal implikasi pembiayaan gitu. Jadi sebenarnya praktis tidak ada kementerian baru, yang ada adalah pemecahan ya atau pemisahan bidang-bidang yang tadinya dihandle oleh satu kementerian ya, dua bidang sekaligus, sekarang menjadi dua bidang berarti ada dua kementerian. Tapi begini, kalau kita merujuk kepada Undang-Undang Kementerian tahun 2008 ya, sebelum undang-undang ini direvisi pada tahun 2024, di situ disebutkan ada 46 bidang pembangunan yang harus dihandle oleh pemerintah. Gitu. Namun di undang-undang yang lama di situ dibatasi ya, maksimal jumlah kementerian itu hanya boleh 34 kementerian saja. Kurang lebih seperti itu ya. Sehingga misalnya kalau kita berbicara PUPR ya, ada Pekerjaan Umum, ada Perumahan Rakyat. Ketika pemerintah sedang fokus terhadap pembangunan infrastruktur, maka Perumahan Rakyat di sini terpaksa mengorbankan dirinya gitu. Sama halnya misalnya dengan Kemendikbud gitu misalnya ya. Ketika atensi kita ya, atensi pemerintah termasuk atensi publik rakyat ya, itu sedang besar-besarnya di sektor pendidikan, maka sektor pembangunan yang namanya kebudayaan ini terpaksa merelakan dirinya untuk dikorbankan terlebih dahulu. Begitu kurang lebih ya. Jadi ya, kalau kita melihat kepada tujuan pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran ini ya, Presiden dan Wakil Presiden ini bertekad untuk membawa Indonesia menjadi negara maju setidak-tidaknya pada tahun 2045 nanti. Dan untuk menuju ke sana ya, maka kita harus sesegera mungkin mencapai pertumbuhan itu 8%-an per tahun. Makanya dibutuhkan sebuah terobosan dan ya setiap sektor pembangunan, setiap bidang pembangunan itu harus sukses. Jadi terobosan ini diperlukan agar kita sukses di segala bidang. Demikian, Mas. Kalau dicontohkan tadi Kementerian BUD, Ristek dan Teknologi sebelumnya kemudian dipecah sekarang menjadi 3 bidang begitu. Oke, tadi Anda sudah jelaskan begitu. Cuman kan ada Kemenko Pangan, kemudian ada Kemenko IPK yang dipegang oleh Mas AHY juga, dan bahkan kepada wartawan mereka mengaku masih mencari kantor juga begitu. Apakah sebetulnya ini sudah dikalkulasi dan secara anggarannya, Mas, masih aman tidak untuk menyiapkan masalah infrastruktur kantor, SDM dan lain-lainnya itu tadi? Ya, kembali lagi ya, misalnya saya ambil contoh yang baru nih, Menko Pangan ini tadinya adalah bagian dari Menko Perekonomian, ya. Artinya urusan perpanganan ini adalah bagian dari Menko Perekonomian. Sama halnya dengan Menko Infrastruktur ya, yang tadinya infrastruktur ini adalah bagian dari Menko Marinvest, misalnya kayak begitu ya. Dan terkait dengan pembiayaan, satu ya, yang ingin saya katakan adalah pemecahan ini tidak berarti pembengkakan biaya ya, karena bukan berarti menambah dari apa yang sebelumnya belum ada menjadi ada sekarang, bukan. Tapi apa yang tadinya tergabung ya, kemudian dipecah supaya kabinet ini efektif dan menteri-menterinya ini bekerjanya terfokus. Itu yang pertama ya. Jadi pembengkakan biaya ini rasa-rasanya ya paling-paling hanya soal ya misalnya tadi yang eselon 2 naik menjadi eselon 1 misalnya seperti itu ya. Atau misalnya tadi yang eselon 1 ya, ini tetap menjadi eselon 1 tapi yang eselon 2 menjadi eselon 1 karena kebudayaan yang tadinya dipimpin oleh seorang dirjen kini dipimpin oleh seorang menteri. Tapi penambahan orang ya,
penambahan dan lain-lain itu dapat dipastikan tidak ada. Oke. Nah, kedua adalah soal apa namanya batasan anggaran. Jadi begini, APBN 2025 itu sudah ketok palu. Artinya, kalaupun ada penambahan-penambahan, itu tidak akan keluar dari apa yang sudah dibangun ya, koridor-koridor yang sudah dibangun oleh APBN 2025. Jadi apa yang dilakukan ini tentu saja sudah dipertimbangkan terkait anggaran ya, sudah dipertimbangkan terkait personel ya atau personalia ya. Yang diinginkan oleh Presiden Prabowo Subianto saat ini adalah bagaimana caranya supaya pertumbuhan 8% ini cepat terlaksana. Dan oleh karena itu, seluruh bidang pembangunan ini harus sukses, seluruhnya. Tidak boleh ada bidang pembangunan yang rela mengorbankan diri, tidak ada. Begitu, Mas. Oke, penegasannya karena ini pemekaran tujuannya untuk mengefektifkan dan membuat kerja jadi efisien. Oke, karena Mas Misbah, saya membaca pernyataan Anda juga di harian Kompas Terbitan hari ini, Anda mengkhawatirkan ada pembengkakan biaya dibalik dari pembentuk atau pemekaran dari sejumlah kementerian baru di pemerintahan sekarang ini. Anda mengkhawatirkan masalah penyediaan dana untuk penyediaan SDM, perkantoran, dan lain-lain. Tapi di sisi lain saya juga berbicara dengan Said Abdullah yang dulu berada di bagian Badan Anggaran DPR. Dia bilang bahwa sesungguhnya untuk anggaran 2025 sebetulnya ada spare untuk cadangan anggaran yang bisa disesuaikan. Jadi ada kemungkinan bahwa anggaran untuk kementerian baru bisa diambil dari sana. Apa yang Anda tangkap dari berbagai pandangan ini dan implikasi apa sebetulnya yang Anda rasa harus betul-betul diperhatikan oleh pemerintahan baru nanti? Iya, terima kasih Bang Tifal. Selamat malam Bang Dede. Saya rasa ini bukan lagi kabinet yang gemoy atau gemuk ya, tetapi sudah obesitas gitu ya. Karena tadi dari 34 kementerian kemudian menjadi sekitar 48 kementerian ya, 7 kementerian koordinator dan 41 kementerian teknis. Nah, ini pasti punya konsekuensi-konsekuensi ya. Yang pertama adalah bagaimana pola koordinasi yang akan dilakukan karena setiap program prioritas itu biasanya memang akan mengkoordinir beberapa kementerian atau lintas kementerian gitu ya. Itu yang pertama. Jadi persoalan utamanya adalah bagaimana koordinasi sama sinkronisasi program prioritas pemerintah Prabowo Gibran ini. Karena setiap kementerian itu pasti punya ritme kinerja masing-masing kan. Apalagi tadi yang belum ada yang punya kantor, terus kemudian harus masih mencari sumber daya manusianya, penempatan orangnya seperti itu. Jadi belum lagi penambahan misalnya siapa perencananya, nanti pasti ada penambahan inspektoratnya seperti itu. Jadi nah itu pasti berkonsekuensi terhadap anggaran ya. Berkonsekuensi terhadap anggaran bukan hanya untuk infrastruktur tadi ya, tetapi akan ada penambahan belanja pegawai yang cukup signifikan menurut kami ya. Kalau di estimasi APBN 2025 itu kan sekitar 513,2 triliun ya, atau 19,1 triliun, 19,1% dari total belanja pemerintah pusat. Belum lagi belanja barang jasanya ya, dengan pengadaan-pengadaan baru tadi, tidak hanya infrastruktur tapi juga ATK dan seterusnya, disesuaikan dengan nomenklatur yang ada, itu pasti juga akan ada pembengkakan untuk belanja barang gitu ya. Kemarin estimasinya sekitar 342,6 triliun, pasti itu akan mengalami pembengkakan ya dengan konsekuensi 48 kementerian yang ada. Kira-kira demikian, Bang. Anda menangkap ada beberapa catatan di situ, tapi kan ini kementerian sudah terbentuk dan sudah tinggal menjalankan kerja-kerja pemerintahannya saja begitu dengan target-target yang sudah dibentuk. So untuk kantor-kantor atau kementerian-kementerian baru yang belum sedang meramu struktur organisasi, bagaimana SDM dan yang lain-lain ini, hal apa yang harus diperhatikan lebih dulu, Mas Hasbi? Iya, kalau saya sih yang pertama adalah pembentukan struktur di kementerian itu pasti membutuhkan waktu kan. Sampai saat ini kita belum tahu ya akan ada berapa direktorat untuk kementerian-kementerian yang baru misalnya. Terus kemudian juga terkait dengan kebutuhan perencananya, inspektoratnya dan seterusnya. Itu yang pertama. Pasti itu juga akan membutuhkan waktu. Belum lagi Kementerian Keuangan pasti ini juga akan sibuk sekali untuk melakukan atau penyesuaian terhadap nomenklatur di masing-masing kementerian yang ada. Nah, kalau misalnya memang ada penambahan anggaran dengan
pembengkakan jumlah kementerian ini itu tidak bisa serta-merta dilakukan oleh Kementerian Keuangan saja gitu ya, tetapi juga harus melalui proses persetujuan dari DPR gitu ya. Itu juga akan menambah proses ya secara administratif gitu. Itu juga akan mempengaruhi kinerja kementerian untuk saat ini. Kementerian saat ini saya rasa tidak bisa langsung jalan gitu ya, apalagi berlari gitu. Oke. Oke, itu mungkin catatan-catatannya Mas Misbah. Saya sempat salah sebut bilangnya Mas Hasbi lagi, Mas Misbah tadi memberikan catatan tadi, Mas Dede. Kira-kira karena kan berhubung target Perpres akan diterbitkan untuk kementerian lembaga di pemerintahan sekarang paling lambat kan di akhir tahun ini 31 Desember. Apa ada pesan khusus tidak sesungguhnya dari Pak Prabowo untuk para menteri, wakil menteri di kementerian yang dilebur, dipisah dan yang baru ini agar kerja bisa lebih cepat untuk mempersiapkan diri soal sistem dan yang lain-lain agar ya target-target pemerintahan ke depan bisa berjalan lebih maksimal lagi begitu? Ya, jadi Presiden Prabowo ya sebelum memastikan bahwa nama-nama yang sekarang sudah terpilih menjadi menteri ya, beliau memanggil dulu para calon menteri, saat itu statusnya masih menjadi calon menteri ya. Yang pertama kali ingin dipastikan oleh Presiden Prabowo saat itu Pak Prabowo masih jadi presiden terpilih ya statusnya ya, itu adalah memastikan terlebih dahulu bahwa para calon menteri ini betul-betul siap untuk menjalankan tugasnya, dan yang paling penting adalah kamu tidak boleh nyolong uang rakyat ya, kamu tidak boleh makan uang APBN yang bukan hak kamu, dan yang paling terakhir adalah kamu tidak boleh menggunakan jabatan kamu, kekuasaan kamu untuk kepentingan pribadi kamu. Itu yang pertama ya. Lalu yang kedua yang sudah jelas pernah dilakukan oleh Pak Prabowo yaitu pembekalan yang terjadi di Hambalang ya, terjadi di Hambalang, dan pembekalan tersebut adalah semacam capacity building, menambah wawasan para menteri kita, yaitu tentang misalnya yang pertama adalah perekonomian ya, terutama perekonomian global, yang kedua adalah soal AI atau artificial intelligence ya, dan yang ketiga adalah soal geopolitik, dan ini sudah dilakukan di Hambalang, dan kemudian ya akan dilakukan beberapa hari lagi itu adalah pembekalan di Magelang. Nah, kalau yang tadi di Hambalang adalah pembekalan untuk isi kepala, yang di Magelang nanti adalah pembekalan untuk isi mental. Jadi di Magelang ini akan ditanamkan mentalitas yang pertama ya, mentalitas yang tangguh, yang kedua adalah mentalitas yang disiplin, dan yang paling penting mentalitas ketiga ini adalah mentalitas yang bisa bekerja secara kolaboratif. Jadi yang akan terjadi di Magelang ini adalah pertama, para menteri, wakil menteri, kepala badan, dan wakil kepala badan ini harus bisa mengikis yang namanya sekat-sekat psikologis di antara mereka. Nah, inilah pentingnya ya untuk mereka bisa bekerja sama, untuk mereka bisa solid, untuk mereka bisa mengenyampingkan urusan-urusan lain kecuali urusan bangsa. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah mental elitis ya. Karena nanti di Magelang ya, para menteri, wakil menteri, kepala badan, dan wakil kepala badan ini akan melakukan semacam outbound, tapi bukan pariwisata ya. Mereka akan tidur di tenda ya. Mereka akan menanggalkan atribusi-atribusi bahwa mereka adalah the haves atau orang yang memiliki uang misalnya. Mereka akan menanggalkan status sosial ekonomi. Mereka akan menanggalkan pengaruh-pengaruh politik. Poinnya Mereka untuk akan membangun sinergi besar sebagai kelompok besar begitu tadi ya. supaya mereka ingat dengan rakyatnya dan selalu ingat bahwa ini loh yang dirasakan oleh rakyat kita. Kurang lebih seperti itu, Mas. Oke, Mas Misbah terakhir, kalau melihat dari komitmen yang dibuat oleh pemerintahan Prabowo sekarang berupaya untuk bisa membuat program-program quick win ini bisa berjalan maksimal begitu, untuk kementerian-kementerian yang dilebur, dipisah dan juga baru ini, langkah pertama apa saran Anda yang harus dilakukan segera? Ya, yang pertama tadi itu ya, saya sepakat dengan Mbak Dede ya, bagaimana kemudian ada upaya untuk melakukan kolaborasi, dan itu menjadi tantangan terbesar karena latar belakang menteri saat ini atau wakil menteri itu juga banyak dari partai politik yang pasti punya kepentingan masing-masing. Nah, itu yang akan menjadi tantangan terbesar. Nah, kalau itu bisa dilebur tadi, bisa diupayakan untuk melakukan kolaborasi, itu akan sangat bagus. Tapi saya khawatirnya itu akan sangat susah ya. Selama ini kita tahu bahwa antar partai pasti punya kepentingannya masing-masing di kementerian yang ada gitu ya. Apalagi juga kemudian
banyak sekali praktek yang sudah terjadi gitu ya, bagaimana kemudian menteri itu kemudian apa ya, memanfaatkan kewenangannya untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan partai. Nah, itu juga banyak terjadi kan. Kita tahu kemarin Menteri Pertanian misalnya, terus Menteri Sosial juga tersandung kasus gitu kan. Nah, itu juga saya rasa akan menjadi PR Pak Prabowo dan Gibran ke depan ya, bagaimana betul-betul menteri-menteri ini atau wakil menteri ini berikut staf-stafnya itu bisa betul-betul menjaga ya bagaimana anti korupsi ini betul-betul mereka terapkan di kementeriannya. Adaptasi yang cepat tanpa menyalahi aturan dan sesuai dengan porsi anggaran yang sudah ditetapkan itu yang menjadi poin penting di sini karena ya banyak program juga yang harus dikejar oleh pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ini. Mas Misbah dari Fitra, terima kasih. Mas Dede Prayudi dari Kantor Komunikasi Kepresidenan, terima kasih banyak sudah berdiskusi bersama kami. Selamat malam semuanya.